Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Ada yang tidak masuk? Tadi malam mimpi indah? Aduh, iya iki ya. Pokoknya hari ini intinya kita harus semangat karena pembelajaran hari ini kita lanjutkan materi dari yang sebelumnya. Oke, terlebih dahulu nanti kita doa dulu ya. Salah satu di antara kalian monggo dipimpin berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Monggo. Monggo silakan. Oke, terima kasih. Saya absen dulu ya. Yang pertama, Danis Gaisan Muafa, Davina Melati Aurelia, Dela Aulia, Desi Ramawati, Deswita Ramawati. Oke, hari ini kita akan melaksanakan sebuah proyek. Proyeknya apa? Proyeknya adalah pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan. Nanti kita akan menggunakan mikrotik, switch, kabelan. Biasanya itu terus nanti akan dihubungkan dan diberi IP address agar nanti bisa untuk internetan. Gitu. Jadi mungkin nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nanti pengerjaannya akan dilaksanakan secara kelompok. Nanti kelompoknya akan saya bagi satu kelompok 3 sampai 4 anak. Oke. Jadi ini jumlahnya 25. Jadi kelompoknya kemungkinan sekitar 5 sampai 6. Oke, itu ya. Saya bagi dulu ya. Sebenarnya ini sudah saya bagi, tinggal kalian lihat saja. Nanti untuk duduknya sudah harus sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 ada Dani, Davina, Desi sama Fernanda. Kelompok 2 Devania, Devni, Diana sama Eka. Kelompok 3 Eriska, Diva, Dodik sama Eka. Kelompok 4 Erin, Febriana, Ferry, Dela. Kemudian kelompok 5 Huda, Galbi, Helda, Dinda. Kelompok 6 Hendro, Indah, Izul, 3 orang anak. Oke. Jadi duduknya sudah. Sebelumnya kita bahas dulu dengan tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah kelompokan dulu. Kelompokan nanti terus mengerjakan proyek. Kan kalian biasanya kan satu-satu ngerjakannya. Kalau satu-satu biasanya kan kalau ada masalah ya yang pikir kalian sendiri. Sekarang coba kita kerjakan proyeknya secara kelompok. Nanti gimana? Apakah ada perbedaan dengan waktu mengerjakan sendiri atau enggak? Nanti kita coba. Oke. Yang kedua, memahami prinsip perangkat jaringan. Jadi switch itu fungsinya buat apa? Router itu fungsinya buat apa? Terus cara memberi IP address itu gimana? Nanti kita bahas di sini. Mungkin kalian sudah pernah, tapi nanti kita kembangkan lagi ke dalam skala yang lebih kompleks. Kayak ada komputer 1, ada wifi 1. Biasanya kan kalian pakai komputer 1 saja. Sekarang coba pakai wifi gimana? Cara memberi password itu gimana? Gitu ya, sampai dapat internetan. Intinya dapat internetan. Kalau dapat internetan berarti proyeknya sudah selesai. Oke. Oke, yang ketiga, mampu mempresentasikan hasil kerja dan laporan proyek. Jadi setelah mau kerjakan nanti proyeknya, kalian harus presentasi. 1 atau 2 kelompok aja cukup nanti sebagai sampel ya. Karena waktunya kan juga terbatas. Jadi itu aja nanti gimana presentasikan cara konfigurasinya gimana biar teman-teman kalian menanggapi. Jadi boleh mengajukan pertanyaan, boleh, nggak apa-apa. Jadi tanggapi, kurangi gimana sambil dicek punya kalian itu benar atau salah. Nah, salah ya benar nih. Nanti saya juga mengevaluasi gimana pada pengerjaannya sudah selesai. Nanti saya bantu juga untuk dalam pengerjaannya. Oke. Bentar, untuk materinya. Nah, materi pertama adalah komponen jaringan. Komponen jaringan LAN-nya. Nanti ada switch, ada kabel, ada router. Itu nanti, itu sudah kalian ambil nggak apa-apa. Nah, itu sudah kalian sediakan, sudah disediakan di situ. Itu sudah ada. Kemudian ada teknik pemasangan kabel jaringan UTP. Ya sebenarnya tinggal masang aja. Kabel LAN-nya sudah disediakan. Nanti kabelannya ada berapa disediakan, ada 2. Yang pertama dari internet, dari lab. Yang kedua kabel LAN untuk konfigurasi. Nanti konfigurasinya sesuai dengan topologi. Nanti saya akan share. Oke. Yang ketiga, konfigurasi IP address dan subnetting. Mbak Iki cah biasanya lali, soalnya diajarkan di kelas 1. Nah, diajarkan kelas 1 efeknya gimana? Ya dia bakal tahu lebih dulu, tapi kadang lali. Kena PKL wis blong. Lali kabeh. Gurune baleni neh, tapi penak nek wis tahu eling
terus dibaleni mudah. Tapi nek dulunya belas dibaleni yo kadang yo rada angel. Tapi nggak apa-apa. Oke. Jadi IP address nanti kelas berapa yang digunakan, kelas C, kelas A, kelas B, nanti disesuaikan dengan topologi aja. Ada topologinya. Kemudian ada subnetting. Jadi nanti pakai prefix 29, 28, 27. Nanti pakai gunanya prefix buat apa aja? Prefix subnetting prefix /29 dan 28 ini fungsinya buat iya, buat batasi jumlah klien. Mosok lali piye to iki. Jadi untuk membatasi jumlah klien, karena IP los-losan itu ada 256. Contoh, Ndek Lab ini kan ada 30 PC ya ini. Nek pakai IP 256, nanti banyak klien-klien lain yang bisa connect. Jadi lebih baik jaringan yang bagus adalah jaringan yang IP-nya mepet alias turai joko oke. Nek turai oke fungsinya apa? Gampang diretas, gampang dimasuki oleh orang yang bukan keinginan kita. Tuh. Jadi IP-nya disempitkan. Pakai apa? Pakai prefix, pakai slash. Oke. Jadi lab ini 30, yo pakai slash 2 26 boleh. 27 32 koyoke kesedikatan kurang 26. Tuh. Pakai slash los-losan apa enggak boleh? Boleh. Tapi yo resikonya keamanannya kurang terjamin. Tuh. Intinya ngono. Jaringan yang bagus adalah jaringan yang IP-nya turai semakin sedikit, sisanya semakin sedikit. Oke? Oke. Nomor keempat, setting DHCP server. Ada yang tahu DHCP server? Ada yang tanya tentang DHCP server? Gimana? Nah, jadi gini, DHCP server itu adalah kemampuan untuk si router ini memberi IP secara otomatis. Jadi gini cah, jadi sakjane jaringan kuwi tanpa adanya DHCP server, kalian harus memasukkan IP-nya secara manual. Jadi kalian harus tahu IP ini neng lab iki piro yo, 192, 168, 100.1 gateway-nya. Harus tahu itu. Biar apa? Biar connect-nya nanti bisa pakai 100.2.3 gitu. Tahu ya? Tapi dengan adanya DHCP server ini, kalian nanti nggak usah mikirin itu. Kabelnya mau apa jenenge? Mau tancepin aja nanti akan dapat IP secara otomatis gitu. Jadi sebenarnya lebih memudahkan kalian. Gitu. Tinggal tancap internet, tinggal connect ke WiFi, nanti dapat IP otomatis. Nek DHCP server ini nggak kamu nyalakan, nanti dia akan minta IP secara manual. Kamu harus masukkan IP-nya, IP network-nya, gateway-nya, DNS-nya, gitu. Satu-satu. Jadi, DHCP server ini sebenarnya memudahkan kalian. Gitu. Kita nanti akan praktek ini juga. Oke. Yang kelima, pengujian jaringan. Nanti setelah bisa internetnya, diuji dulu, di ping. Tenan kena operator. Jadi ping google.com, ping youtube.com, sampai reply. Ben apa? Ben kena. Nek ngeceknya pakai web browser apa Mozilla apa Google Chrome ngono gampang. Jadi buka kalian sudah biasa. Tapi nek anak TKJ harus bisa pakai command prompt atau CMD, perintahnya ping gitu ben rodok keren loh ya. Mosok yo bangga tiktok.com ngono tiktokan ya gitulah. Yang terakhir adalah troubleshooting jaringan dasar kalau ada masalah. Maksudnya troubleshooting itu gimana? Dan tahu troubleshooting itu adalah jika ada masalah kendala, seumpama contoh DHCP-mu server nggak jalan, ini kenapa lah? Troubleshooting adalah benakne kuwi mau dah, membetulkan itu. Nyapa yo, kak golekne lah, mungkin HP ku sing salah. Lah HP ku bener salah, engko titik mau tak ganti koma, nah, itu bisa terjadi. Slash-nya nggak enak, nah, itu bisa terjadi. Jadi semua itu harus dicek, namanya pengecekannya itu namanya troubleshooting. Sambil nunggu, sambil kalian masuk ke linknya itu. Ini kalian ambil, di situ ada 2 file, Cak. Oke, bentar. Kalian buka dulu linknya. Ada di bit.ly/lkproyek. Sudah, kalau sudah silakan dibuka, nanti tampilannya seperti ini. Wait. Untuk Josephine-nya seperti ini. Terus, wait. Sudah dibuka? Oke. Oke, kita bahas dulu dari untuk tanggal pelaksanaan sekarang ya, 22 Juli 2025. Tujuannya ya seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian ke langkah-langkah kerjanya aja dulu. Di dalam kegiatan ini Anda bertindak sebagai seorang teknisi jaringan. Teknisi ya cah iki.
untuk pemakai, tapi teknisi. Berarti nek teknisi piye? Teknisi iki sing menakne, sing setting, sing konfigurasi, sing troubleshooting itu namanya teknisi. Nek kalian di rumah wis enek WiFi, tapi ada yang teknisi yang memasangkan, sampean tinggal internetan, itu namanya user atau pemakai. Nek nang sekolah tidak cuma diajarkan sebagai user, tapi diajarkan sebagai teknisi juga. Nek kudu dadi user nang omah kabeh ya iso, adikmu TK ya iso. Tapi nek dadi teknisi kudu sekolah dhisik. Oke? Intinya ngono. Intinya nek kamu punya WiFi di rumah minimal kamu bisa konfigurasi routernya. Ya. Jadi nek ganti password mau apa? Leh iki kok lemot banget tuh kasih connect paling gantiin password-e. Nah ngono iso. Aja cara iso nek nggak bisa ya isin loh, dan hari kaji masuk ora iso setting. Ya bapak ibu guru nih sing rodaan isin ya melu-melu isin ya. Jadi minimal kan sekarang di rumah kan banyak wifi ya cah sekarang dan nah jadi minimal harus bisa lah paling enggak nganti password, setting IP address-nya. Terus apa ya ngelimit sapa yang bisa connect itu kan bisa tuh disetting. Ben kok tah TKJ tenan ya. Nah, paling enggak bapak ibu bangga bah sekolah tenan iki ngono. Ora gur pacaran ae. Wes, lanjut. Kemudian alat dan bahannya itu sudah ada di meja kalian masing-masing. Ada koneksi internet, internetnya sudah dari lab. Ada PC, PC-nya sudah disediakan ada di lab. Topologi jaringan, topologinya ada di bawah, nanti saya bahas. Ada switch, hubnya sudah, routernya itu sudah ada satu kelompok dua router ya. Oke, nah. Terus ada kabelan, kabelannya cuma satu dari untuk buat konfigurasi, satu buat internet. Kemudian ada laptop atau smartphone. Nah, laptop enggak smartphone. Pakai HP kalian aja ya buat ngecek wifi-nya. Oke. Lanjut untuk konfigurasinya sekarang. Nanti yang pertama konfigurasinya yang pertama adalah login mikrotik dan setting identitinya. Jadi yang disetting identitinya saja, user sama passwordnya dikosongi aja. Oke. Terus kemudian yang kedua setting DHCP client di Ether 1. Jadi DHCP client ya Ether 1-nya nanti. Jadi yang dipakai Ether 1, kemudian Ether 2-nya ini ada IP address-nya. Gak gede nih lagi ya. IP address-nya pakai 192.200 titik nomor kelompok. Jadi nek sumpah kelompoknya Galbi, kok pergi? Ya, itu kelompoknya kelompok 1. Kelompoknya Diva kelompok berapa Div? 3. Kelompoknya Dela sama Erin kelompok 4 dan seterusnya. Jadi semua kelompok 3 berarti 192.200.3.1/29. Slash-nya sudah ditentukan penak sih. Sok sing angel. Sudah semua? Jangan lupa job sheet-nya di paling atas itu ada nama, ada kelas, ada kelompok. Namanya itu cuma satu kolom, tapi kalian nanti beri nama aja. Mama ini apa lagi? Diva, Ega, apa gitu sesuai nama kelompok. Oke. Terus yang dua ada kelas. Kelasnya 12 TKJ 2. Yang kelompoknya itu kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Biar nanti ngecek IP address-nya mudah. Oke, karena sesuai dengan nama kelompok. Oke. Yang pertama, nanti di job sheet-nya ada yang pertama adalah buat topologi sesuai soal lengkap. Jadi topologinya sudah tersedia. Nanti ini tinggal kalian beri IP address-nya. Ether 1 itu IP address-nya berapa, Ether 2 itu IP address-nya apa, WLAN itu IP address-nya berapa. Terus ini namanya switch ditulis switch, ini namanya PC ya ditulis PC, ini router ditulis router. Soalnya ini kan masih kosongan. Silahkan diisi sendiri, diedit job sheet-nya. Langkah-langkah konfigurasi perangkat jaringannya. Yang pertama nanti konfigurasi IP address pada router. Jadi konfigurasimu contoh buka Winbox dulu. Winbox-nya sudah ada semua toh? Sudah? Oke, pakai yang versi terbaru ya, Cah. Biar support. Oke. Konfigurasi IP address-nya dulu. Gimana? Dari buka Winbox, kemudian setting identity dulu, kemudian IP address, terus plus IP-nya berapa, itu nanti ditulis runtutannya plus screenshot-nya. Oke. Plus screenshot-nya. Sampai selesai. Yang A. Yang B, konfigurasi DHCP server. Jadi nek DHCP server ya mungkin langsung aja ke IP DHCP server nanti terus di DHCP setup itu di screenshot.
klik ini. Nanti kan di situ kan ngisi anu toh cah, DNS 888 gitu toh. Ya gue ditulis barang. Kemudian hasilnya ini ditulis ini. Dimasukkan di dalam kolom ini berupa gambar. 2 kolom ini. Oke? Sudah? Yang C sekarang. Pengujian. Nanti saya bantu ya cah kalau memang ada kesulitan, terus sama diskusi sama teman-temannya juga. Kemudian pengujiannya ping dari PC klien ke internet. Jadi PC klien itu komputermu itu buka CMD ping ke internet. Internetnya apa? Pakai Google.com bisa. Jadi kayak ping pasti google.com. Nanti kan jalan atau internetnya bisa, nggak bisa ya nggak jalan. Nggak jalan berarti kan kurang tepat, harus dibetulkan. Jadi sampai jalan itu nanti di screenshot. Screenshot. Dimasukkan di sini cukup gambarnya saja. Karena waktunya mepet. Nah, nanti langkah-langkah terus wah banyak. Terus yang kedua, ping dari router ke internet. Jadi bukaan Winboxmu, new terminal, klikkan ping Google boleh sembarang alamat websitenya, Facebook boleh, YouTube boleh, .com. Nanti sampai ada replaynya, ada jalan-jalan gitu, di screenshot juga dimasukkan sini. Yang terakhir ada hasil koneksi internet pada klien PC dan HP. Jadi yang terakhir ini adalah dari PC-mu buka Google web browser atau Google Chrome atau Mozilla Firefox, nanti buka alamat serah kamu youtube.com, nanti keluar tampilannya, nanti berarti kan sudah bisa internet, nanti di screenshot di sini. Sama plus satu lagi di HP. HP-nya di screenshot aja via WA kan bisa tahu itu. Masukkan. Ntar yang terakhir refleksinya ditulis di sini nanti ya, apa ini pertanyaan ini. Oke? Kalau sudah, silahkan dikerjakan. Itu sudah 00 semua atau IP address-nya? Silahkan dikerjakan, nanti kalau ada kesulitan nanti saya bantu. Oke, sedang dikerjakan. Wih, ini aja. Ya betul, ada nggak boleh ada itunya. Hey, wait. Itu titik koma ini sudah benar? Ini aja, ketikkan lagi dari awal. Nah, wes dang, lihat. Sesuai dengan tombol dulu ya, jangan salah. Masih Jul lebih ya? Mas gas. Wah, gambarnya apa Jul? Wah, kreatif ya kan dulu. Mikrotikmu mana Jul? Di depan. Oh, iya. Fer, sikat Fer. Bisa nggak? 9. Nah, oh bisa loh. Cak. Malam-malam, nah, betul. Saya bingung. Lanjut dulu ya. Pinter-pinter otak aja 2 IP. Ah, tulis Fer. Kira-kira apa Fer? Ki yang setting siapa? Bisa nggak? 9. Nah, oh bisa loh. Cak. Link pengumpulannya lupa nggak? Saya diingat-ingat sambil diingat-ingat ya, Cak. Soalnya ini mau dipakai untuk presentasi. Wait. Bitly kumpul proyek. Diingat-ingat ya. Oke, selanjutnya sambil didengarkan
temennya presentasi nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke? Oke. Monggo kelompok 4 silahkan maju. Sini. Berempat aja. Ya. Ini kan tugasnya ini kan? Tugasnya ini. Ya. Kelihatan enggak? Cah, kelihatan enggak? Sini tak warai operatornya. Kok ngezoom-zoom? Fer, kamu operator ya? Nah, sini ini Fer, ini Fer. Ini Fer. Apa? Duduk enggak apa-apa loh. Ini buat zoomnya ini ya Fer, pena. Nah, ini yo. Pengen mau kurang gede, mau kurang besar Fer. No, ya sama ngomong Ferry. Oke. Oke, nge-scroll ke bawah. Cah, segini kelihatan enggak? Kelihatan yo. Cah enggak nek sing kepotong ora? Saya gak deloke. Oh, oke nek kepotong titik iki. Jadi ini lah paling. Lah. Wes, silakan. Dari mana dimulainya? Monggo. Perkenalan dulu ya, Cah. Kelompok berapa? Siswa namanya siapa aja kelompoknya? Terus proyeknya gimana? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Dela, Febriana, dan Ferry dari kelas 12 TKJ 2. Langkah pertama yaitu membuat topologi sesuai soal lengkap berdasarkan soal pada topologi kerja seperti ini. Seperti duduknya Fer. Nah, atas. Nah, enggak ketara. Bawah dikit Fer, alon. Klik 2 kali Fer. Nah, cok. Dijelaskan IP-nya berapa mungkin. Yang atas itu apa? Ini switch semuanya ada router. Kemudian di embed 2 dan misi 1 IP-nya 192.200.41/29. Kemudian dengan 1 IP-nya 254.1/24. Untuk IP kliennya 254.2 sampai 17. Oke, lanjut. Bawahnya. Lalu langkah-langkah konfigurasi perangkat jaringan yaitu yang pertama, konfigurasi IP address pada router. Buka Winbox, lalu klik connect. Langkah kedua, buka menu sistem, kemudian identity, lalu klik OK. Langkah ketiga, masuk ke menu IP, kemudian addresses, sesuaikan IP yang telah ditentukan, kemudian klik apply, lalu OK. Langkah keempat, masuk ke menu IP, kemudian addresses. Ada berapa IP itu berarti totalnya? Itu ada berapa? Ada? Tiga IP apa aja? Atas 1. Saya 91 ya. Sesuai topologi ya berarti ya, Cah. Oke, lanjut, yuk. Yang kedua, konfigurasi apa ini? Ke menu IP, kemudian DHCP server, lalu klik DHCP stop, lalu DHCP server interface, lalu klik next. 2. DHCP address space next. 3. Gateway for DHCP network. 4. Drivers to give out next. 5. DNS server. DNS servernya diisi berapa? Diisi? Ya benar.
Nggak kelihatan ya? 8? Oh, bentar. 192.168.201.254. Oh ya, boleh. Pakai itu boleh, pakai 88 juga boleh ya, Cah. Oke, lanjut. Next time 10 menit next. Oke, lanjut. 7 kemudian klik OK. Ya, lanjut. Untuk natnya ya, Cah, ini. Untuk natnya. Ini bukan database, kemudian menu general, lalu menu home interface, pilih enter sum. Kemudian ke menu action, lalu pilih must be read, klik OK. Hasilnya itu berarti ya. Ya, oke. Untuk hasil akhirnya itu ya ada di kolom itu. Oke, lanjut next. Pengujian. Itu uji apa yang diuji? Dari PC klien ke internet berarti dari komputer ke internet. Jadi buka CMD di komputer terus ngeping ke alamat internetnya bebas. Google.com boleh, Facebook.com boleh. Itu dari di apa itu? Pingnya kemana? Itu. Oh, ping ke Google. Nek dalam contoh kelompok 4 ke Google. Enggak harus ke Google ya, Cah, ke alamat lain juga boleh. Lanjut, yang B. Pin dari ke Nek router ke internet itu pingnya di mana, Mbak Erin? Di inbox-nya ya. Oke. Itu pingnya kemana? Google.com juga. Lanjut. hasil koreksi. Itu di PC ya. Oke, HP-nya. Oke juga. Di HP juga oke. Oke, sip. Lanjut. Yang bawah, yang terakhir. Oh, baca. Oh, refleksi. Ya, ini gimana? Yuk. Apa yang saya pelajari dari proyek ini? Kami belajar bagaimana cara menginstalasi dan mengkonfigurasi jaringan secara langsung. Kami mempelajari cara memasang kabel UTP, menyelesaikan topologi jaringan, serta mengatur IP address dan DHCP. Lalu tantangan apa yang saya hadapi saat mengatur IP address dan memastikan konektivitas antar perangkat? Lalu bagaimana saya mengatasinya? Kami mengatasi tantangan tersebut dengan berdiskusi bersama anggota kelompok dan mencari tahu solusinya melalui catatan guru dari internet. Kami juga tidak ragu bertanya kepada guru saat kesulitan mengerjakan. Oke, terima kasih. Diberi tepuk tangan dulu, no. Ditutup dulu, Mbak Dela, Mbak Erin. Ditutup dulu. Assalamualaikum boleh. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila duduk. Jadi setelah kita setting materi tadi, jadi tugasnya sudah dikumpulkan semua toh? Sudah ya? Sudah kumpulkan semua. Jadi setelah kita setting tadi, saya harapkan nanti semua di rumah ada perangkat jaringan, nggak usah bingung, ya udah. Kita konfigurasi aja dulu, dicoba. Karena ibaratnya mikrotik kan bisa, apalagi yang kalau di rumah itu kan router-router biasa saja, jadi lebih mudah biasanya. Jadi gitu. Minimal anak TKJ bisa dulu konfigurasi jaringan karena apa? TKJ teknik komputer dan jaringan. Yo kudu ngerti komputer, kuwi hadis sing ndi kudu ngerti. Terus jaringan yo kudu ngerti. Apalagi wis dipelajarin sekolah ibaratnya yo minimalnya ketara lah sekolah ngono lho, Cah. Oke. Jadi minimal ya TKJ yo ngerti jaringan. Iso menakni jaringan nang omahe bapak ibuke kan ngerti to biasane, manut sampean to lah, sampean sing iso, gitu. Jadi mungkin, project hari ini cukup sekian, nanti kita tambah lagi project selanjutnya dan masih banyak materi sebenarnya, Cah. Ini masih dasar ya, Cah. Nanti kita lanjut, nanti presentasi lagi juga boleh. Eee, sebelum itu, saya ucapkan terima kasih karena hari ini sudah mengerjakan pembelajaran hari ini sudah selesai dengan baik. Semoga nanti ilmunya ini bisa jadi bekal buat LSP nanti, apa jadi bekal untuk nanti kamu kerja siapa tahu jadi teknisi juga.
kan nggak tahu. Tapi ibaratnya zaman sekarang sudah sangat penting masalah konfigurasi jaringan ini, apalagi internet. Oke, Cak. Kalau sudah, mari kita berdoa. Doanya dipimpin dari salah satu dari kalian agar pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian juga. Oke, monggo dipimpin berdoa. Terima kasih, Sah, untuk kehadiran hari ini. Bisa dilanjut untuk pembelajaran selanjutnya.